Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Halisa dengan NPM 23010800018. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri umum fungi, struktur tubuh fungi, dan juga klasifikasi fungi. Yang pertama, pengertian fungi. Fungi atau jamur adalah organisme heterotrof, yaitu tumbuhan yang tidak dapat membuat makanannya secara sendiri, yang menyerap nutrisi dari lingkungan sekitarnya. Sebagian besar fungi itu bersifat multiseluler, ada juga yang bersifat uniseluler seperti algi. Nah, si fungi ini mempunyai struktur tubuhnya tuh yang unik. Nah, sehingga hidupnya itu berfungsi sebagai pengurai. Teman-teman pernah ngeliat nggak sih jamur yang ada di pohon, batang pohon yang udah tumbang? Nah, fungsi si jamur itu adalah sebagai pengurai. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri fungi. Ciri fungi yang pertama itu tidak memiliki klorofil, atau biasa bisa disebut si jamur ini bersifat heterotrof. Nah, hidup si jamur ini ada yang sebagai saprofit. Saprofit itu adalah cara hidup organisme yang mendapatkan nutrisi dari organisme mati yang lain. Nah, ada juga jamur yang sebagai parasit, misalnya itu seperti panu. Nah, ada juga yang hidup sebagai bersimbiosis. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu si jamur itu mempunyai inti yang sejati. Nah, si jamur ini ada yang bersel tunggal atau yang biasa disebut uniseluler, dan ada juga yang bersel banyak atau yang biasa disebut multiseluler. Nah, fungi ini juga berkembang biaknya itu ada yang secara vegetatif dan juga secara generatif. Nah, mengenai lingkungan, nah si jamur ini itu menyenangi lingkungan yang agak asam dan kurang cahaya. Jadi dia tuh gampang tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Selanjutnya, struktur tubuh fungi. Nah, struktur tubuh fungi itu bisa kita lihat ya di sini, teman-teman. Di sini ada yang namanya lamela. Lamela itu kalau misalkan kita potong secara kecil-kecil, di dalamnya itu terdapat septa, inti sel, dan juga hifa. Apa sih hifa itu? Hifa adalah struktur yang menyerupai benang-benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada septa. Septa itu adalah dinding yang melintang yang membatasi hifa. Nah, septa ini mempunyai pori yang cukup besar sehingga itu sering dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel dari yang mengalir dari sel ke sel. Nah, selanjutnya itu ada miselium. Miselium ini kumpulan benang-benang halus pada jamur. Nah, ini dia ya teman-teman, kita bisa lihat pada gambar. Yang selanjutnya, macam-macam hifa. Macam-macam hifa ini ada banyak ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada aseptat. Aseptat itu apa sih? Aseptat itu adalah hifa yang tidak mempunyai sekat atau hifa yang tidak bersekat. Nah, biasanya aseptat ini disebut juga dengan senositik atau senosit. Jadi bisa disebut aseptat atau senositik. Yang kedua, itu macam hifanya namanya septat. Septat ini adalah hifa yang memiliki sekat. Nah, si septat ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu septat uninukleus dan juga septat multinukleus. Apa sih septat uninukleus itu? Septat uninukleus itu adalah hifa yang bersekat dengan sel inti tunggal. Yang namanya uni itu berarti satu ya teman-teman. Jadi septat uninukleus adalah hifa yang bersekat dengan sel berinti tunggal. Nah, begitu juga dengan septat multinukleus. Septat multinukleus ini adalah hifa yang bersekat dengan sel yang banyak. Multinukleus itu berarti selnya banyak. Begitu teman-teman.
Selanjutnya kita akan masuk klasifikasi fungi. Nah, klasifikasi fungi berdasarkan cara reproduksi seksualnya itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama itu ada Zygomicota, yang kedua ada Ascomycota, yang ketiga ada Basidiomycota, dan yang keempat ada Deuteromycota. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi, ciri-ciri dari jamur Zygomicota yaitu reproduksinya itu ada yang secara seksual dan juga aseksual. Kalau yang secara seksual ini menghasilkan zigospora. Kalau misalkan yang secara aseksual itu menghasilkan spora. Nah, Zygomicota ini memiliki hifa yang bernama senositik. Nah, yang tadi teman-teman, senositik itu tidak bersekat. Selanjutnya, ciri yang ketiga dari Zygomicota yaitu punya haustoria yang menghasilkan zigosporangium. Nah, contoh dari jamur Zygomicota ini ada yang pertama itu namanya Rhizopus stolonifer. Nah, si jamur Rhizopus stolonifer ini adalah jamur yang menyebabkan roti jamuran. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat jamur yang ada di roti, nah itu namanya jamur Rhizopus stolonifer. Nah, contoh jamur dari Zygomicota yaitu Mucorhymelis. Mucorhymelis ini adalah jamur yang biasanya kita temui di fermentasi susu kedelai. Nah, si jamur Mucorhymelis ini biasa kita temui di fermentasi susu kedelai. Dan terus ada Bevirea bassiana. Ini itu adalah jamur pengendali hama secara alami. Jadi Zygomicota itu ada 3 ya teman-teman, contohnya yaitu yang pertama Rhizopus stolonifer, yang kedua Mucorhymelis, yang ketiga Bevirea bassiana. Selanjutnya kita akan membahas tentang Ascomycota, yaitu ciri-cirinya itu dia tuh sama kayak yang pertama tadi, reproduksinya secara aseksual dan juga secara seksual. Dimana reproduksi secara aseksual itu menghasilkan Conidiospora, kalau misalkan yang secara seksualnya itu menghasilkan Ascospora. Nah, si Ascomycota ini berinti banyak atau hifanya itu bersekat. Nah, tadi yang hifanya bersekat itu namanya septat. Nah, contohnya itu ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini adalah jamur yang dimana itu untuk ini ragi. Teman-teman tahu nggak ragi untuk tape? Nah, itu namanya jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, yang kedua itu teman-teman pernah tahu nggak sih antibiotik? Pernah minum antibiotik? Nah, antibiotik itu ternyata juga ada yang berasal dari jamur. Nah, jamurnya itu namanya Penicillium notatum. Ini termasuk ke dalam klasifikasi Ascomycota. Yang klasifikasi yang ketiga yaitu ada Basidiomycota. Basidiomycota ini bereproduksinya sama aja kayak yang pertama dan kedua tadi, yaitu secara seksual dan juga aseksual. Yang seksualnya itu menghasilkan Basidiospora, yang aseksualnya itu Conidiospora. Nah, hifanya ini bersekat atau septat ya teman-teman, dan memiliki basidiokard dan badan buahnya itu bentuknya tuh seperti payung. Teman-teman tahu kayak payung gitu. Nah, terus itu tuh jamur ini nih, jamur yang klasifikasi Basidiomycota ini merupakan jamur yang berukuran makroskopis, yaitu bisa dilihat secara langsung. Nah, contohnya itu ada Volvariella volvaceae, yaitu jamur merang. Teman-teman pasti pernah dengar lah jamur merang. Nah, contoh yang kedua ada Auricularia polytricha. Nah, ini adalah jamur kuping. Dan juga di Basidiomycota itu contohnya tuh ada yang ketiga ini Amanita phalloides, adalah jamur yang beracun. Kita bisa lihat contoh gambarnya di slide PPT ya teman-teman. Ini contoh dari jamur merang dan ini contoh dari jamur kuping. Dan
yang terakhir ada Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini adalah reproduksinya itu belum lengkap, teman-teman. Jadi dia itu disebut jamur yang tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tuh reproduksinya cuman secara aseksual aja, tapi yang secara seksualnya itu enggak. Jadi disebut jamur tidak sempurna karena cuman bereproduksi secara aseksual, yaitu yang menghasilkan spora meiospora. Nah, contohnya itu ada Tinea versicolor, yaitu jamur penyebab panu. Nah, jamur penyebab panu ini masuk ke klasifikasi Deuteromycota. Nah, ini si jamur panu ini adalah dia tuh bersifat parasit ya, teman-teman. Udah jelas, yang namanya panu itu pasti bersifat parasit karena dia merugikan. Nah, contoh yang kedua dari Deuteromycota yaitu Epidermophyta, yang ketiga Phellococcus, dan juga yang keempat Trichophyton. Baik, itulah ciri-ciri dan klasifikasi jamur. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.